Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Abdul Fattah, NIM 11870500074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yaitu web informasi dan diagnosa corona. Langsung saja masuk ke SKPL-nya. Di sini saya menjelaskan untuk pertama yaitu tujuan. Di pendahuluan masuk ke 1.1 yaitu tujuan. Tujuan pembuatan dokumen adalah untuk menjelaskan mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dibuat dan dikembangkan baik berupa gambaran umum maupun penjelasan secara detail atau menyeluruh. Jadi dengan aja SKPL ini, di sini saya akan menjelaskan secara detail mengenai aplikasi ini, yaitu web informasi dan diagnosa corona ini. Dimana di sini akan dijelaskan apa aja isinya, menggunakan apa, bahasa apa, dan lain-lain. Lingkup masalah. Masuk ke lingkup masalah. Permasalahan utama itu banyak informasi yang menyajikan informasi tentang corona seperti angka orang yang terjangkit corona tetapi kurang valid dan berbeda-beda. Jadi mungkin bahasanya takutnya banyak hoax gitulah. Banyak hoax gitu mengenai informasi corona. Makanya dibuatlah web seperti ini. Lalu masuk ke selanjutnya definisi akronim dan singkatan. Di sini ada DFD itu data flow diagram, ERD entity relation diagram, UCD use case diagram. Lalu di sini juga saya menggunakan beberapa referensi, nggak terlalu banyak, cuman mungkin ini bisa jadi pendukung aja sih. Di sini ada yang SKPL aplikasi live assistant. Ini karangannya Lid J, Andi dan Andi F. Lalu juga ada sistem SKPL yang template LMS WinSED AC.id dari TB. Juga dari SKPL-nya Hisna dan Fauzan, yaitu fingerprint, absensi sidik jari. Langsung masuk ke deskripsi umum, overview. Di sini jadi ada 4 bab. Mungkin nggak akan terlalu dijelaskan karena nanti langsung masuk aja. Di sini akan ada 4 bab, di mana di semua bab itu mempunyai subbabnya masing-masing. Oke, langsung aja masuk ke bab selanjutnya, itu deskripsi keseluruhan. Perspektif produk. Web ini dirancang untuk mempermudah dalam mencari informasi terkait orang yang terjangkit corona di Indonesia dan di dunia. Lalu akan ditampilkan grafik berbentuk lingkaran juga. Dan juga di dalam web ini ada fitur untuk diagnosa corona, juga ditambah ada video edisi mengenai menyikapin corona itu seperti apa. Jadi ketika nanti kita mengakses web ini, kita akan bisa melihat tampilan angka mungkin ya, orang yang sembuh, orang yang meninggal, orang yang masih sakit gitu karena corona. Juga ada grafiknya, itu juga di Indonesia di dunia. Juga ada fitur mengenai video edukasi bagaimana sih corona, terus protokol kesehatan seperti apa. Juga tidak lupa di sini juga ada fitur untuk kayak formulir gitu, buka kayak kuesioner gitu untuk mendiagnosa corona apakah kita terjangkit atau tidak. Lalu masuk ke fungsionalitas sistem. Ada sistem dapat menampilkan penyakit corona yang positif meninggal dan sembuh. Juga ada menampilkan grafik terkait angka corona, fasilitas untuk diagnosa corona, terus memfasilitasi untuk video edukasi terkait corona, dan juga sistem dapat merekomendasi kepada user dari diagnosa corona. Karakteristik pengguna. Di sini admin sebagai tugasnya membuat tampilan yang menarik untuk user, juga mengupdate data corona. Hak aksesnya itu mempunyai hak akses penuh terhadap sistem seperti maintain dan lain-lain. Untuk user menggunakan tugasnya itu menggunakan sistem dengan sebijak mungkin, juga haknya mendapatkan fitur sampai semaksimal mungkin dari sistem. Dengan operasinya yaitu operasi sistemnya di web dan mobile, bahasa umumnya HTML, juga program OOP juga, dan ada Laravel juga. Lalu batasan perancangan dan implementasi. PC atau HP harus terhubung internet dan juga harus memiliki kuota. Asumsi dan ketergantungan perangkat lunak berjalan dengan urutan secara asak. Maksudnya bebas, harus yang mana aja, yang penting nggak asal ngeklik gitu juga gitu. Seperti nanti kalau mengisi diagnosa corona juga harus berurut mungkin gitulah. Lalu masuk ke kebutuhan khusus. Kuota yang digunakan, kebutuhan antarmuka eksternal, kuota yang digunakan untuk menampung proses-proses yang terjadi di dalam web. Antarmuka perangkat keras dapat menggunakan PC atau mobile dan tidak ada spesifikasi khusus. Antarmuka perangkat ternak, perangkat lunak dapat digunakan di Google atau di lainnya, kayak Google Chrome, Internet Explorer, dan lain-lain.
Mozilla juga bisa. Lalu masuk ke konteks diagram. Nah, di sini konteks diagram ini user terhadap web informasi dan corona menginput ini, dan dari corona juga nanti memberikan output buat user ini. Langsung masuk ke DFD level 1. Di sini user jika menginput menu diagnosa corona maka ini data store-nya dari sini. Lalu juga kalau kita video edukasi ya kita akan ditampilkan video. Kalau menu mengenai informasi corona kita akan diberi informasi dan grafik tentang corona. Lalu masuk entitas data, di sini ada user dan program. Nggak terlalu ribet juga di sini. Yang primernya itu inputan, dan di sini juga informasi. Ketika ada inputan ada informasi. Pespec ini ya, pespec nomor proses 1.3 itu tentang informasi corona. Entitas terkait di sini ada user, data terkait data corona, data inputan menu, data output informasi corona, grafik corona. Algoritmanya itu user memilih menu, lalu menu yang dipilih akan menampilkan data. Tidak terlalu susah sih, mungkin ini simple aja, semuanya juga sama. Diagnosa corona juga sama, user memilih menu diagnosa corona, nanti dialihkan ke halaman selanjutnya dan nanti mengisi form lalu ditambahkan kesimpulan, juga rekomendasi. Ini maaf ya, kurang dimasukin ya rekomendasi. Terus juga di sini ada memilih yang video edukasi. Ketika kita memilih menu video edukasi, maka dialihkan ke halaman baru dan ditambahkan video. Ini buat use case-nya. Lanjut ke deskripsi proses. Definisi aktor. Itu ada salah satunya admin. Di sini deskripsinya mempunyai wewenang untuk mengupdate sistem, mengupdate data mailing corona, dan memaksimalkan dalam layoutnya. Lalu user, deskripsinya mempunyai hak asli untuk melakukan pengisian kuesioner dan penonton video edukasi, serta mendapat informasi mengenai corona. Definisi use case yang tadi ya. Yang pertama juga ada deteksi dini COVID-19. Deskripsinya user memilih menu tersebut dan memasukkan biodata. Terus ada diagnosa terjangkit atau tidak, menampilkan hasil dari user, mengisi form gitu. Nanti dikasih kesimpulan juga rekomendasi. Data provinsi, di sini kita bisa ditampilkan data mengenai provinsi, data mengenai angka corona di provinsi kita, provinsi yang ada di Indonesia. Kalau data global itu di dunia, video edukasi corona akan ditampilkan cara menghadapi corona, protokol kesehatan, dan lain-lain. Lalu di sini definisi DFD level 1. Yang tadi ya. Di sini cuma ada satu karena entitasnya yang user doang. Atributnya identitas diri aja. Deskripsinya user dapat mengakses semua fitur yang ada di web. Lalu keempat, requirement. Requirement details. Ini nggak usah terlalu dijelaskan. Karena simpel aja sih ya. Nah, gini sistem dapat menampilkan menu, sistem dapat menerima input dari user, sistem dapat menampilkan menu yang dipilih user, sistem dapat menekan video edukasi, sistem dapat mengambil data dari data API, itulah. Oke, mungkin sekian pemaparan SKPL-nya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Lalu selanjutnya akan masuk ke presentasi mengenai webnya langsung. Oke. Jadi di sini saya nge-hosting web ini, di hosting dengan linknya ini rezadfatah.herokuap.com. Nah di sini juga ini saya akan menjelaskan dikit mungkin ya. Ini Reza Abdul Fatah 118704, tidak bisa diklik ya, hanya bisa digitu doang. Terus ini deteksi COVID, contoh ini deh, data provinsi COVID. Nah, oke, di sini juga ditampilkan nih, contoh Jawa Barat nih, positifnya 2572, angka positifnya, terus sembuhnya 1057, meninggalnya 161, kode provinsinya 32. Nah, diklik ini untuk kembali lagi ke menu awal. Nah, oke. Dan ini grafik provinsi, yang dia ada provinsi ini, wow, dan ternyata di sini DKI Jakarta yang paling besar, paling banyak. Ada terhitung 8.740. Lalu data dunia. Di sini Amerika ya, USA itu positifnya berapa ini? 2 juta. Wow, 2.075.840. Sembuhnya itu hanya 556.000. Kematiannya sampai 115.000 ya angkanya. Di sini grafiknya.
Dan di sini jelas Amerika paling besar, US paling besar, terus dengan angka kematiannya 115.000. Lalu di sini ada video edukasi. Ketika dipencet, diklik, maka akan nyambung ke YouTube. Oke, ini mengenai ini ya. Rasanya aneh juga di Video rumah edukasi tentang corona ini ya. Oke. Mungkin kurang lebih kayak gitu yang video edukasinya. Lalu yang ini. Nah, muka halaman baru ya. Hospital UMM. Oke. Di sini kita mengisi kuesionernya. Contoh saya mengisi nama saya, contoh Reza, laki-laki, tanggal 1. Contoh ini ya, hanya contoh doang. Contoh 2000. Nomor WA 081234. Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Majalaya, contoh ya. Cikarang nomor 5. Demam riwayat tidak, batuk tidak, contoh pilek iya, klik sama kita klik. Nyeri kepala tidak, keluhan saluran pencernaan tidak. Perjalanan ke luar negeri dalam waktu 14 hari tidak ya, tidak pernah. Ke kota lain tidak juga. Memiliki riwayat paparan, oh tidak juga. Coba kita simpan. Dan di sini juga ada rekomendasi. Alhamdulillah Anda sehat. Kesimpulannya, dan di luar kategori terpapar virus COVID-19. Di sini disarani jaga perilaku ya. Di sini rekomendasinya jaga perilaku hidup bersih, PHBS, dan kesehatan tubuh. Tingkatkan rasio syukur kepada Allah dan karena sudah berkesehatan. Terus juga ada edukasinya, terapkan perilaku bersih dan sehat. Rajin cuci tangan, juga istirahat, hindari keramaian, jarak 1 meter, memakai masker jika terkena batuk dan pilek, tingkatkan rasio syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya, ini langsung exit aja bisa. Jadi mungkin itu kurang lebih presentasi masalah webnya. Oke, tidak ada tambahan lagi mungkin ya. Oke, memakai Laravel juga ini backendnya. Mungkin cukup sekian penyampaian presentasi mengenai SKPL dan tampilan webnya dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kurangnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.